Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh tengok kanan kiri dan katakan, saya senang duduk di sebelah kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sukacita kami dan mendapat undangan untuk hadir di jemaat di Kupang, baik yang ada di ruangan dan juga ada di Zoom. Saya senang dan kami senang, saya dengan istri senang, dan bahkan kita bisa duduk dan mengajak beberapa teman. Ya, ada Nelly, ada Lani, ada Yanes, ada Huata dan ada Mei. Dan sebenarnya ada Sarah dan juga Ibu Wati. Nah, kita semua senang karena kita meyakini keluarga jemaat di Kupang ini juga keluarga kita, ya. Dan ketika saya ada dalam masa-masa yang sulit, ya, John dan Melsia ada bersama-sama. Saya ulang tahun, mereka datang. Jadi saya dengar John mau ulang tahun, jadi saya bilang oke, saya akan sediakan waktu. Akhir-akhir ini Tuhan membawa kami untuk fokus dan tidak terlalu memberikan waktu kepada hal-hal yang sekedar untuk mengunjungi kota demi kota, tapi kami fokus untuk membina beberapa hal yang Tuhan percayakan. Jadi saya berkata pada istri saya bahwa kalau bukan John dan Melsia ini saya nggak akan penuhi undangan ini. Jadi minta maaf, nanti di Perth saya juga belum bisa pergi. Kenapa? Karena memang saya sedang fokus. Terlebih di rumah kami ada mama mertua yang perlu kami jaga. Jadi kalau kami meninggalkan beberapa hari begini, saya merasa seperti sesuatu yang ada yang kita tinggalkan, ya. Baik, Bapak Ibu, kemarin saya menyampaikan tentang Daniel dan Sadra dan Abednego di upacara atau syukuran tunas bangsa 25 tahun. Dan saya mau sambung hari ini dengan beberapa hal, tapi saya mau dahului dengan kita membaca kitab Yosua pasal yang pertama. Oh ya, sebelum saya baca, saya pikir ada baik kalau istri saya menyampaikan sesuatu kepada jemaat sebelum kita nanti takutnya kehabisan waktu, ya. Dan ini sungguh berkat dengan sungguh hal yang luar biasa. Mau di sini juga boleh, mal lebih baik. Mau di bawah juga boleh. Asal kameranya. Saya ucapkan selamat pagi semua Bapak Ibu. Saya berkata selalu tadi kami adalah keluarga dan Bapak Ibu adalah keluarga, ya. Kita punya satu Bapak yaitu Yesus Kristus, ya. Nah, jadi saya perbaiki. Kita memiliki satu Bapa, ya, seperti Bapa kami yang ada di surga. Yesus ajarkan kepada setiap kita bahwa kita bersaudara dan kakak sulung kita adalah Yesus, ya. Jadi tidak ada perbedaan, baik yang hitam keriting maupun sipit seperti saya, ya, dan Kak Sam, ya. Tapi kita bersaudara. Nah, saya mengucap syukur buat Bapak Ibu. Satu hal yang kita mesti gereja terus bertumbuh dan mengalami perubahan, ya, di dalam situasi seperti ini. Jadi jarak satu sama lain sudah bagus, memang kita harus jaga, ya, protokol kesehatan. Tetapi satu sisi bukan hanya berubah di dalam situasi atau kondisi yang kita harus siapkan berubahnya, ya, dengan live streaming dan sebagainya, tetapi persiapkan diri kita berubah, yang nanti mungkin kemarin sudah diutarakan oleh Pak Sam tentang being, doing, and having. Jadi kita sudah banyak melakukan banyak hal, prestasi-prestasi yang sudah diperoleh di dalam gereja, ya. Dan gereja sudah melakukan banyak hal untuk memberkati kota dan sebagainya.
Tapi kami berharap pribadi individu-individu semua yang ada di sini boleh bertumbuh ke arah Kristus, berubah gitu ya. Saya melihatnya bahwa yang menyedihkan banyak sekali gereja, individunya gerejanya sih boleh berubah dalam arti gedungnya jadi bagus ya. Ya betul ya, saya dulu datang kan masih kecil, ke toiletnya juga di belakang sekali ya. Maaf ya, kurang begitu bagus kan. Sekarang toiletnya sudah bagus, semua lobinya sudah wah hebat lah ya. Nah, tapi satu sisi gereja yaitu diri kita ya. Jadi harus mengalami perubahan, pertumbuhan di dalam Yesus Kristus. Itu saja, Tuhan memberkati semuanya. Sekali lagi saya serahkan kepada suami saya. Amin. Terima kasih Mama. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 9. Baca bersama-sama saya, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya melantik tentara pangkat sersan atau kopral, kalau saya jenderal, saya lantik, saya teguhkan dia, saya utus dia, saya beri perintah, wajar kalau saya bilang sama sersan, jangan kau takut, kalau ada musuh, hajar. Sersan, kopral, lucu enggak? Kalau saya presiden, saya melantik panglima TNI, bintang 4. Hai jenderal, teguhkanlah hatimu dan jangan takut. Lucu enggak? Kenapa? Jenderal, kok dipesenin jangan takut? Sama seperti kalau saya berpesan kepada anak saya yang udah usia 30, jangan lupa ya, nanti kalau mandi, sikat gigi pagi, jangan lupa ya. Aneh enggak? Aneh kan? Dan waktu Tuhan melantik Yosua, ini yang Tuhan lakukan. Yosua itu bukan tentara sersan. Yosua itu panglima, pengganti Musa loh. Nggak tahu berapa ribu orang sudah dibantai oleh Yosua. Dan saya yakin Yosua tangannya penuh luka, bekas-bekas luka ya, tubuhnya, wajahnya, udah biasa dia. Mungkin juga pernah kena bacok, kena sile, kena pedang. Saya nggak tahu, Alkitab nggak menceritakan detail. Tapi yang namanya tentara masa si mulus ya. Kalau tentara sampai mulus saya curiga ya. Mengapa Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah kamu takut. Ya pakai kata-kata jangan kecut dan sebagainya. Tapi intinya jangan takutlah. Menarik ya, untuk kita hari ini renungkan Bapak Ibu. Siapa yang rindu untuk mengerti mengapa Tuhan berpesan, jangan takut. Jangan kita pikir ini cuma buat Yosua loh. Jangan kita juga pikir ini untuk kelas sersan. Ternyata waktu bapaknya Yohanes Pembaptis namanya Sakaria di dalam bait Allah, loh, dia melihat malaikat. Pesan dari malaikat itu, kalimat ini diulang, jangan takut. Lah kalau dia di kuburan terus kemudian ada penampakan, ya wajar dong kalau takut. Lah ini kan di dalam bait Allah, ada malaikat. Mungkin kalau Anda yang jadi Sakaria, Anda bilang salah Kat, jangan bilang jangan takut, tunggu selfie dulu. Anda ketemu malaikat di dalam bait Allah, kan
lumrah kan? Malah Anda merasa bersyukur, merasa sesuatu. Tapi kenapa malaikat dititipin kalimat pembukanya, jangan takut. Natal kalau Anda perhatikan, pesannya semua awalinya jangan takut. Malaikat ketemu Yusuf, jangan takut, kita maklumilah Yusuf lagi puyeng. Kenapa? Dia punya fiancé hamil dan belum diapa-apakan. Maria jangan takut, Maria juga lagi puyeng. Kenapa? Enggak mensurasi. Tapi Imam Zakaria ini ngapain takut? Terus kemudian para gembala-gembala ngelihat paduan suara dari malaikat, jangan takut. Bapak Ibu, rupanya sadar atau tidak sadar manusia ini sangat dekat dengan rasa takut. Yang belum nikah siapa? Coba tolong angkat tangan. Maaf ya, terpaksa Anda mengaku identitas Anda. Pasti ada rasa takut. Aduh, nanti kalau saya tua sendirian gimana? Yang Anda pengen nikah kan? Saya mau nanya, yang udah nikah masih punya rasa takut gak? Takut pasangannya diambil orang. Loh, sebelum nikah takut, sesudah nikah? Anda lagi kuliah, takut gak lulus. Begitu lulus masih takut gak? Takut gak kerja kan? Sudah kerja takut lagi gak? Takut. Anda nggak punya uang takut, Anda bilang. Saya takut karena nggak punya uang. Oke, Anda pikir orang punya uang nggak takut? Jadi namanya binatang takut ini atau barang takut ini, virus takut ini apa sih? Menarik loh. Yesus berkali-kali kalau ketemu muridnya mengalami sesuatu, dia bilang, kenapa kamu masih takut? Tahukah Anda bahwa rasa takut ini kapan munculnya dalam peradaban manusia? Tolong slide nomor 1. Ini peristiwa ketika manusia mengalami rasa takut yang pertama kali. Takut yang di luar rencana. Kenapa? Karena yang namanya rasa takut di dalam diri manusia memang terinstall itu sebagai alarm. Misalnya, kalau kita tiba-tiba mendengar suara ledakan, kita semua langsung bereaksi. Ya, kenapa? Karena otak reptil kita memberi reaksi untuk menyelamatkan diri. Itu normal. Ya, tiba-tiba seberang rumah kebakaran, lalu kita melakukan sebuah tindakan untuk melakukan pertolongan pertama atau penyelamatan diri pertama, itu juga normal. Jadi rasa takut itu sebenarnya terinstall dalam tubuh manusia, dalam pikiran manusia, itu sebagai sesuatu karunia dari Tuhan. Kalau tiba-tiba ada binatang buas berkeliaran di ruangan ini, lalu kita menyelamatkan diri karena ada rasa takut, itu normal. Tapi rasa takut ini jadi tidak normal ketika mengalami sesuatu sehingga terjadi distorsi. Mirip dengan mobil yang sekarang pasang alarm, ya. Kalau kita mundur, oh berarti di belakang sudah ada sesuatu. Jadi jangan dilanjutkan. Ada sensor memberi alarm. Tapi sensor ini kalau sudah rusak, bunyi terus dia. Belum kawin. Begitu udah kawin, hati-hati pasangan lu, nanti dia selingkuh, nanti dia diambil orang. Yes. Anda jangan pikir loh manusia itu enggak dirundung terus-terusan dengan rasa takut. Belum naik jabatan, takut. Nanti naik jabatan, loh, ada loh ketakutannya. Nah, hari ini saya mau menjelaskan teman-teman, Bapak Ibu, bahwa hal yang kita perlu selesaikan itu bukan sesuatu yang di luar, tetapi sesuatu yang di dalam.
Pesan ke Tuhan kepada Yosua itu semuanya, kalau Anda perhatikan, semuanya yang ada di dalam. Soal tanah aku sudah berikan, kata Tuhan. Soal kemenangan aku yang akan berikan. Itu urusanku, kata Tuhan. Tapi yang urusanmu adalah bereskan yang di dalam. Dan itu Tuhan tidak mau Tuhan yang turun tangan, tidak mau. Tuhan mau kita yang lakukan sendiri. Yang di luar sana Tuhan yang lakukan. Tapi yang di dalam siapa? Katakan saya. Saya yang harus lakukan. Nah, Bapak Ibu, kenapa manusia mengalami rasa takut waktu pertama kali ketika dia jatuh dalam dosa? Karena manusia waktu itu tiba-tiba terdistorsi berpikir bahwa Tuhan yang dia sayangi dan Tuhan yang selama ini menyayangi dia adalah Tuhan yang tiba-tiba jadi Tuhan yang mengerikan. Tuhan yang mengancam, Tuhan yang menakutkan, dan Tuhan yang jahat. Itu sebabnya Adam dan Hawa memerlukan sesuatu untuk membangun jarak antara dia dengan Tuhan. Jaraknya pertama sehelai daun ara. Tapi sehelai daun ara terlalu tipis, terlalu kecil untuk jadi jarak. Jadi mereka bersembunyi ke dalam semak belukar untuk menjaga jarak antara mereka dengan Tuhan. Bayangkan gak sih, Tuhan yang sumber damai sejahtera menjadi Tuhan yang menakutkan. Bayangkan gak sih bahwa Tuhan yang adalah sandaran mereka, yang mereka tahu bahwa Tuhan mencintai mereka, tetapi tiba-tiba menjadi Tuhan yang menakutkan. Ada apa? Ada apa yang terjadi di dalam pikiran dan perasaan dan roh manusia? Anda tahu? Itu adalah hasil pekerjaan setan. Lalu Anda bilang, beres gak kalau kita lahir baru ketemu Yesus? Berapa kali Petrus ketemu Yesus selama 3,5 tahun? Buktinya, ketika Yesus disalib, Petrus menyangkal 3 kali. Oh, ini ajaran Pentakosta. Oh, karena belum dicurahkan Roh Kudus. Tunggu dulu. Saya menemukan di Alkitab dan menemukan di dunia nyata hari ini. Orang-orang yang katanya bahasa roh, bahasa lidah, sama. Saya juga sama. Kalau begitu apa yang kita perlu lakukan? Kalau begitu kita perlu lakukan mengerti bagaimana kita mengelola ini. Dan bagaimana kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa menjadi orang yang selalu berkemenangan. Dan hari ini saya mau tunjukkan dulu slide nomor 2. Anda tahu bahwa kemudian seorang anak dari Adam dan Hawa namanya Kain, dia juga mengalami sebuah rasa takut yang akhirnya dengan rasa takut itu dia membunuh adiknya. Ketika Kain mempersembahkan korban, ya sebenarnya bukan korban karena tanaman dan buah-buahan, sayur-sayuran. Lalu si Habil mempersembahkan korban. Lalu persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan kan? Ada rasa takut loh di dalam Kain. Takut apa? Takut dia tidak berharga. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada sebuah ketakutan, yaitu saya tidak dicintai, saya ditolak, saya tidak berharga. Saya tidak berarti. Dan ketakutan ini kemudian ada di dalam Habil dan ada di dalam Kain. Tetapi Habil bisa mengelolanya, Kain rupanya belum pandai mengelolanya. Ketika persembahannya tertolak, dia berpikir bahwa dirinya ditolak. Padahal persembahannya yang ditolak. Doingnya yang ditolak. Bukan dirinya. Buktinya dari mana? Buktinya Tuhan menyapa Kain. Hei Kain, wajahmu kenapa seperti itu? Kalau niat hatimu baik, sukacita aja. Doingmu salah, tapi beingmu aku sayang. Buktinya Tuhan sapa. Setuju? Tuhan tidak benci Kain. Tuhan datang lebih dulu kepada Kain. Tetapi Kain ketika dilayani, di coaching oleh Tuhan, dia tidak membuka hati. Nah ini repotnya buat orang-orang yang tidak mau buka hati. Ketika Tuhan coaching, hei Kain, mengapa mukamu seperti itu?
Kain bukannya membuka hati dan berkata, Tuhan iya ya, aku nggak enak dong, masa adikku diterima aku enggak. Oke, tapi oke. Tolong kasih tahu ini adonannya salahnya di mana? Sampai saya punya persembahan tertolak, apakah salah kode pos atau sampai nggak nyampe? Lalu Tuhan bisa kasih tahu kan? Ada yang salah dalam doingnya, nggak ada masalah kan? Tapi Kain rupanya ada dalam sindrom rasa takut yang dia biarkan. Dia suka dengan itu. Dengar baik-baik ya, banyak orang suka loh dengan rasa takut. Suka loh. Saya mengenal seorang yang takut dengan cecak sampai tua. Dan dia masih suka sampai tua. Mertua saya bukan cuma ngelihat cecak, menyebut kata cecak aja itu jadi masalah di rumah kami. Jadi kalau kita menyebut cecak itu ada si Anu. Dan saya mencintai mertua saya sehingga saya bilang, Mama sudah umur 80 lebih. Jadi Mama tidak saya coaching lagi. Sudah biarlah. Udah 80 toh, sisa-sisa sedikit kan, biarlah cuma cecak toh. Dan dia suka dengan rasa takut itu, dan dia pegang itu dalam pikirannya. Anda mungkin bilang, masa iya? Iya, kalau orang masih takut itu karena dia pegang. Ingat, yang namanya percaya, believe is something you hold in your mind. Apapun yang engkau pegang dalam pikiranmu, itulah yang engkau yakini dan engkau percayai. Dan kalau engkau meyakini cecak itu sengeri-ngerinya dinosaurus, loh, mama mertua saya bisa keluar dari kamar kalau di kamarnya ada cecak. Dan rupanya cecak itu termasuk makhluk yang paling susah ya. Nyamuk itu bisa kita siasati, tapi cecak susah loh. Sehingga Alkitab berkata, bahwa cecak ada di istana raja katanya. Susah loh cecak itu, mengendalikannya susah. Istri saya ini sering-sering harus masuk ke kamar berburu cecak. Nah, ada yang takut dengan yang lain. Anda yang you name it, Anda yang menyebutkan. Dan saya ingin kasih tahu, berapa lama Anda suka dengan hal itu? Ada orang addicted loh dengan itu. Saya tuh begini. Saya tuh nggak suka, padahal dia suka. Saya tuh nggak suka, tapi sebenarnya dia suka. Wong dia ngomong. Jadi Kain, bukannya dia menyerahkan diri untuk disembuhkan, dia bunuh adiknya. Lihat kebaikan Bapak. Kain setelah membunuh adiknya, Bapak menyapanya lebih dulu. Bapak menyapanya, Kain, di mana adikmu? Itu luar biasa loh. Setuju nggak itu luar biasa? Kalau kita jadi atasan, kita tahu anak buah kita sudah bikin sesuatu kesalahan. Misalnya kita tahu bahwa dia sudah korupsi atau sudah merusak satu hal, kita mungkin langsung straight to the point kepada masalahnya. Tapi Tuhan enggak loh. Di mana adikmu? Apa Kain berkata, aduh Tuhan aku sudah hilaf membunuh? Enggak loh. Kain jawabnya apa? Emang gua babysitter adik gua? Dia lebih nyolot, dia lebih galak. Ingat, rasa takut itu kadang-kadang membuat kita itu bisa melakukan sesuatu yang apa ya, yang aneh. Lalu Tuhan bilang gini, udahlah Kain, jangan berbantah-bantahlah. Darah adikmu yang kau tumpahkan sudah menjerit. Ini pakai bahasa puitis ya. Sebenarnya Tuhan mau ngomong gini,
Udahlah Kain, itu kan ada buktinya, kamu udah membunuh adikmu. Masa kamu nggak mau ngaku? Tuhan belum menghukum loh. Tuhan cuma bilang, karena kamu menumpahkan darah adikmu, kamu akan jadi pengembara. Anda perlu tahu ya, itu bukan Tuhan mengutuk loh. Ini salah tafsir nih banyak-banyak. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata mulai hari ini engkau akan bersusah payah. Ini bukan Tuhan mengutuk, bukan. Tuhan memberitahu konsekuensinya. Sama kalau kayak saya bilang sama anak saya, "Nak, kamu jangan main api sembarangan." Misalnya dia baru anak 1 tahun, jangan main korek api. Kalau nanti kamu main api bisa itu kalau dia terbakar tuh saya yang kutuk hukum atau dia mengalami akibatnya? Kita perlu membedakan loh Bapak Ibu, bahwa itu konsekuensi, bukan Tuhan menghukum loh. Anda tahu tanah itu menjadi nggak subur karena manusia melanggar hukum yang telah Tuhan taruh. Sama seperti kalau Anda masukin password ke Google salah, email salah, ditolak gak? Itu si Google marah sama Anda atau hukum Anda atau cuma karena konsekuensi? Konsekuensi, Anda jangan baper. Google sentimen deh sama gua. Kenapa dia hari ini marah sama gua ya? Kan cuma lupa doang. Jangan baper deh. Google gak kenal Anda kok. Loh, Anda kalau sampai melakukan kesalahan, terus ditangkap polisi, terus kemudian masuk ke pengadilan, ada jaksa dan hakim, yang menghukum Anda siapa? Polisi? Bukan, yang menghukum Anda jaksa dan hakim. Bukan, yang menghukum Anda undang-undang. Setuju nggak? Yang menghukum kita apa? Sistem. Hakim itu menjalankan, dia aparat. Polisi itu aparat. Yang menghukum kita kalau sampai masuk penjara bukan si hakim, bukan jaksa, bukan polisi, bukan. Sistem di negara ini. Coba sistemnya ganti. Kita boleh memenggal kepala sebanyak mungkin. Anda nggak akan ditangkap. Kenapa? Karena sistemnya bilang boleh. Ngerti ya? Nah kalau Anda Hawa dan Adam itu jatuh dalam dosa, terus kemudian tanah nggak subur, itu bukan Tuhan menghukum, bukan sistem yang Tuhan taruh. Kita nggak punya waktu untuk menjelaskan ini, nanti lain kali. Makanya mesti sering-sering undang saya, cuman saya belum dulu datang, pakai Zoom aja. Tiketnya mahal. Terus kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada akibat, yaitu tanah nggak subur. Kain bunuh adiknya, tambah gak subur. Itu sebabnya dia mesti jadi pengembara, kan belum ada waduk waktu itu. Belum ada pengairan. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka bercocok tanam, mau 10 kali tanam, gak ada masalah tuh tanah. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, mungkin berapa kali tanam, udah gak subur kan? Waktu zaman itu apa? Pindah. Nah makanya Tuhan bilang kamu akan jadi pengembara. Apakah Kain tobat? Enggak, Kain baperan lagi. Wah, Tuhan jahat lu. Hukuman ini terlalu berat dong buat saya. Wah, nanti orang-orang ketemu saya, mereka mau bunuh saya. Parno lu. Pernah baca? Aku Pak kalau nggak baca berarti nggak sekolah minggu ya. Pasti Anda udah baca itu. Lalu Tuhan bilang, Kain, aku kasih kamu tanda. Coba kasih lagi slide-nya. Tuh, aku kasih kamu tanda. Cuma ini di kartun, ini tandanya di jidat. Belum tentu di jidat, mungkin juga di bahu sini ya, mungkin ada tulisan tato, dilarang membunuh makhluk yang satu ini. Kalau kau bunuh, aku Tuhan semesta alam akan bunuh kamu, katanya, atau hukum kamu. Atau ada tanda yang Tuhan taruh entah di mana, di tompel atau di mana yang lampunya nyala, cucat. Keren kali ya.
Oh John kalau dipasang gituan kan keren ya. Lu pergi ke Ukraina, nggak ada yang berani loh. Nggak ada yang berani. Bapak Ibu kalau kita bisa beli itu stikernya atau tandanya, laku nggak? Laku. Nggak ada yang berani kan? Benar nggak? Mestinya kain aman nggak? Diprotek sama Tuhan. Sekarang saya mau nanya, Tuhan sayang nggak sama kain? Sayang banget, pakai banget. Di dunia ini nggak ada loh yang dapat stiker itu lagi loh. Cuman kain doang loh. Iya kan? Coba cari di Alkitab kalau ada. Nggak ada loh, dijamin loh. Mestinya kan kain bilang, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Saya udah salah aja masih dijaga Tuhan. Mestinya begitu kan? Saya ada waktu untuk bertobat, saya ada waktu untuk memperbaiki diri, benar kan? Coba slide yang berikut, slide yang nomor 4. Anda tahu yang dibangun oleh Kain adalah kota. Dan zaman itu namanya kota selalu benteng. Jadi kalau kota zaman dulu itu bukan kayak kita. Kalau kita ini pemerintahan administratif, Pak. Kalau zaman dulu yang namanya kota adalah benteng. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mesti dilindungi. Siapa? Kain. Kain adalah pendiri kota pertama di muka bumi. Kenapa dia membangun benteng? Karena dia insecure, parno. Bilang sama sebelahmu, Kain sakitnya parno. Insecure. Tidak aman. Hah? Paranoid. Itu istilah gaul lagi tahun 90. Oh iya, Anda sebagian milenial ya. Cuman saya doang yang kolonial. Parno itu paranoid. Itu istilah gaul lagi zaman saya masih SMA sama kuliah. Nah, si Kain ini jadi ada insecure. Selalu dia nggak aman. Nah Bapak Ibu, rasa takut dan tidak aman ini jangan Anda pikir Anda sekali baptis, Anda terima Yesus, bahasa lidah beres. Enggak. Saya punya masalah tentang ini. Saya temukan banyak orang punya masalah tentang ini. Dan kita perlu bereskan, perlu jernihkan. Ya. Itu sebabnya saya mau ajak kita lihat. Sebelum kita lihat dulu bagaimana menjernihkannya, saya mau kasih tahu bahwa orang yang hidup dengan insecure, jangan Anda pikir itu orang yang selalu gagal, miskin, kere, bego. Enggak loh. Orang-orang yang insecure, orang-orang yang punya rasa nggak aman, bisa jadi jenderal. Tolong kasih slide nomor 9 dan 10. Anda tahu ini cerita Samkok, ini namanya Liu Bei. Slide nomor 10. Nah, ini namanya Cao Cao. Dua-duanya pemimpin hebat. Si Cao Cao adalah orang yang insecure. Sehingga dia berkata, daripada orang mengkhianati saya, lebih baik saya hianati dulu. Jadi jangan pikir orang insecure gak bisa mencapai puncak loh. Bisa. Bahkan sangat potensial. Cao Cao ini lebih cerdas daripada Liu Bei, ya. Kembali ke slide nomor sebelumnya. Liu Bei ini adalah pemimpin juga, tapi dia orangnya secure. Ya, jikalau nanti mereka mengkhianati saya nggak akan mengkhianati mereka, katanya. Oh, hebat ya. Orang yang insecure sama orang secure bedanya apa? Kalau orang yang secure nothing tulus. Nggak ada yang perlu saya pertahankan. Tapi kalau orang yang insecure, waspada. Orang batuk aja, kenapa dia batuk? Orang senyum, kenapa dia senyum? Ada orang muji, kenapa dia puji? Apalagi orang menghina, pasti dia reaksi. Itu orang insecure. Tapi kalau orang secure, ya kamu mau muji, kamu mau hina, nggak apa-apa. Kenapa? Karena keberhargaan sudah ada di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau tunjukkan betapa di Alkitab. Tadi kan contohnya Samkok, bukan Alkitab, ya. Sekarang saya mau tunjukkan di Alkitab orang-orang insecure tapi hebat.
Slide yang nomor 5. Bapak Ibu, ada keturunan dari Kain. Anda akan temukan Lameh punya 3 anak, 1 Yabal, Yubal, dan Tubal Kain. Nah yang ini walaupun Anda sudah di Kupang, sekolah minggu, saya pikir Anda nggak pernah dengar khotbah ini. Kenapa? Karena ini jarang dikhotbahkan. Saya sudah 40 tahun ikut Tuhan, gak pernah dengar orang khotbah ini. Saya mau kasih tahu, Yabal itu disebut bapak orang yang berkemah dan beternak. Kalau saya sebut bapak, itu artinya jangan Anda pikir bapak dalam arti kata pria, bapak-bapak, bukan. Alkitab kalau bilang bapak itu artinya sudah top of the top. Kalau pakai kalimat yang supaya Anda bisa mudah mengerti, Yabal itu adalah raja properti. Properti zaman dulu belum ada apartemen, belum ada hotel, belum ada gedung, belum ada mall. Kemah. Bikin kemah. Itu industri bisnis properti zaman itu. Dan itu disebut bapak. Artinya apa? Ini rajanya. Kalau udah urusan kemah, ini rajanya. Saya kira di setiap kampung ada rajanya. Kenapa? Karena dia dianggap hebat, betul kan? Kalau dia tuan tanah dibilang rajanya, kan gitu. Kalau dia misalnya punya peternakan banyak, ini rajanya, kan begitu kan? Nah ini si Yabal disebut bapak, rajanya. Properti, ya kita sebut aja Sinarmas Land, ya Ciputra Land, Lipo Land. Hebat gak? Ini keturunan dari Kain. Adiknya, Yubal, bapak dari orang yang main musik kecapi dan suling. Ini artinya raja dunia entertain. Entertain zaman itu yang udah paling top main kecapi sama suling. Ya, ini kita bisa samakan dengan Transcorp, MNC, Sony Entertain, Disney Entertain ya. Nah, ini rajanya. Menurut Anda mereka punya banyak uang enggak? Sukses enggak? Sukses. Satu lagi adiknya, Tubal Kain, bapak dari orang yang mengelola logam dan tembaga dan besi. Mengelola logam, tembaga dan besi. Zaman itu udah bisa bikin pisau, udah bisa bikin tombak dari besi dan tembaga, peralatan rumah tangga, itu udah top. Ini bisa disetarakan dengan yang punya Microsoft, ya Bill Gates, bisa disetarakan sama yang punya Google, ya bisa bersamakan sama dunia hari ini yang punya hal-hal yang besar. Jadi keturunan Kain konglomerat semua. Anda mungkin perlu bertanya, gimana ceritanya nih orang-orang gak disertai Tuhan kok bisa sukses? Anda jangan pikir bahwa orang insecure gak bisa sukses. Justru biasanya orang insecure jauh lebih cepat suksesnya. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk membuktikan. Mereka berkarya itu untuk membuktikan. Saya percaya Opa Kain memotivasi baninya, bangsanya, rakyatnya. Ingat, Kain itu nanti umur 900, itu si cucu-cucu itu dia masih bisa lihat si Yubal, Tubal Kain. Ini Kain masih hidup. Dia bisa lihat itu. Ada 7 generasi ke bawah. Kenapa? Karena usianya Kain 900 tahun. Dan saya percaya setiap Senin pagi Kain bikin upacara. Dan dia kumpulkan baninya. Dia berkata begini, "Hai Bani Kain, dengar baik-baik. Kita perlu kerja lebih keras dari bani yang lain. Kita perlu belajar lebih keras daripada bani yang lain. Kenapa? Kita perlu buktikan. Kalau dulu Opa ditolak, Anda perlu buktikan bahwa kita bisa jaya. Yes, yes, yes." Berapa banyak hari ini kita menurunkan cara motivasi Kain kepada anak kita. Nak, kamu perlu belajar nak. Jangan bikin malu keluarga. Kamu mesti buktikan. Dulu papa miskin, kamu perlu buktikan bahwa kita bisa kaya. Pernah dengar? Sering dengar?
Anda kena virusnya Kain. Pernah dengar kan? Nak, gak enak loh, kita miskin tuh gak enak. Kita dihina, nak. Ayo nak, buktikan. Jangan pernah kita kerja keras untuk membuktikan. Apa kalau gitu kita gak kerja keras? Siapa bilang? Tolong kasih slide yang ke-15. Ada keturunan lain dari Adam, namanya Set. Set menurunkan Nuh. Nuh itu kerja keras. 120 tahun dia bangun bahtera. Sukses gak? Sukses besar. Tapi Nuh kerja keras bukan untuk membuktikan. Nuh dihina setiap hari. Tapi dia masih terus berjalan. Karena dia kerja bukan untuk membuktikan. Dia kerja karena kasih karunia. Bapak Ibu, berapa banyak kita kerja karena untuk membuktikan? Taunya dari mana? Kalau nanti sudah kerja, Anda tidak dipuji dan tidak disebut, Anda terganggu. Artinya Anda kerja untuk membuktikan. Tuhan akan menyediakan banyak ujian untuk Anda ngecek dirimu. Nggak perlu orang lain yang ngecek, Anda yang mengecek. Anda tahu kan saya yang membangun gereja di Jakarta, cukup besarlah peranan saya. Tapi setelah saya nggak punya peranan, saya datang ke gedung itu, dicegat sama satpam. Bapak mau menemui siapa? Rupanya satpam baru ini ya. Bapak mau menemui siapa? Padahal itu semua satpam dulu, apalagi banyak orang Kupang di situ, semua kalau ketemu saya, kalau saya izinkan cium tangan, dia cium tangan itu. Maksud semua hormat. Tapi yang kali ini, Bapak mau menemui siapa? Saya mau ketemu Pak Seno. Bapak siapa? Tega nggak? Saya ditanya. Ini gedung, saklarnya di mana saya masih hafal itu. Lobang tikus, lobang semut, saya masih hafal itu. Ditanya, Bapak siapa? Oh, saya Samiton. Oke. Sebentar ya Pak. Bapak tunggu sebentar. Ya saya tunggu dong. Lu agak lama. Mungkin 15 menit atau berapa menit, Seno baru turun. Loh Kak Samiton kenapa nggak langsung naik? Ya nggak apa-apa, ini kan satpam menjalankan tugas, saya bilang. Lalu Seno marahin, ini pendiri. Dia marahin dalam hati saya, kalau lu mau kasih tahu pendiri sebelum saya datang. Tapi apakah saya terganggu? Saya sambil bilang gini, Tuhan, saya lulus kan? Saya nggak ada sedikit pun terganggu. Dan saya bilang sama satpamnya, terima kasih loh, kamu jalankan tugas dengan baik. Bapak Ibu, makanya saya senang dengan Presiden Jokowi, orangnya atau karakternya itu lose nothing. Camping, kayak sepatu juga difoto. Ya kenapa? Ya biasa aja kali. Kan ada orang, jangan difoto dari sini, kenapa? Jelek. Kalau dia, biar aja mau difanas ini, nggak. Ya kan? Kalau kita kan orang gendut gini nggak boleh dari samping kan Pak? Nah, Presiden kita cungkring, katanya muka desa, ya nggak apa-apa lah kata dia muka desa. Yang penting prestasi dunia. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau pesan buat Anda. Anda tahu nggak bahwa yang namanya rasa takut itu sesuatu yang diturunkan akibat manusia jatuh dalam dosa. Tapi kita perlu kenali ciri-cirinya. Tolong kasih slide yang nomor 8. Anda yang ada di dalam keadaan terkuasai oleh insecurity ini biasanya punya ciri-ciri ini. Mulai dari kiri bawah. Anda suka merendahkan orang. Atau suka nyalahkan orang. Hobi banget mengkritik orang, menyalahkan orang. Hobi banget. Tidak ada hari tanpa dia menilai orang. Capek nggak kalau ketemu dia, orang yang seperti ini? Capek banget. Tapi Anda yang ketemu orang ini, Anda juga sedang diuji security-nya.
Jadi kalau Anda kebetulan ketemu dengan orang ini satu kantor, atau satu tim, satu gereja, satu departemen, ketemu dia pasti lu kurang ini, kurang itu. Kalau Anda terganggu, Anda juga insecure. Orang insecure ketemu insecure, rame. Lu kurang ini. Aduh, sakit hati. Dia insecure-nya nyerang, yang ini ngambil peranan jadi korban. Ya. Tapi kalau Anda sembuh, mau dikritik nggak ada masalah, ya. Gampang baper, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, ya. Coba Anda ngecek dirimu termasuk nggak, ya. Kalau termasuk, Anda jangan marah sama saya, ya. Saya tampilkan ini bukan nyindir, ya, tapi nyinggung. Menjadikan diri korban, playing victim. Salah satu kata-katanya gini nih, gara-gara bapak saya dulu gak sekolahin saya jadi blow on. Gara-gara bapak saya dulu gak sekolahin saya, hidup saya jadi susah. Jadi sekarang kalau saya bego, salahnya siapa? Bapak saya. Gara-gara pimpinan saya gak becus, maka saya gak bisa naik pangkat. Coba, aneh kan? Ada yang dia salahin. Saya korbannya, ini penyebabnya. Ya, Kain berkata gini, gara-gara adik saya, persembahan saya nggak diterima. Dibunuh kan adiknya. Kenapa? Ya karena coba kalau adiknya nggak diterima juga, kan saya aman. Kan nggak kelihatan siapa yang jelek. Dibunuh adiknya. Nah Bapak Ibu, ini adalah playing victim yang paling banyak saya temui. Kenapa kamu nggak mencapai target? Sales. Bapak nggak tahu ya, ini pandemi tahu. Corona. Jadi yang salah siapa? Ya corona. Jadi saya nggak berhasil menjual. Lucu ya? Nah ini namanya playing victim. Blaming behavior itu satu rumpun, ya, nyalahin. Dan orang yang blaming behavior ini paling suka dengan yang namanya trauma. Paling hobi dengan yang namanya trauma. Saya begini karena begitu. Dan ini adalah trauma. Ya memang sih trauma. Tapi ngapain kita menjadikan itu penyebab? Lebih baik kita berkata, Tuhan tolong saya supaya saya bisa bebas, tapi nggak usah menyalahkan lagi. Makanya ketika pelatihan saya My Identity Reborn, ada yang berkata, saya begini nih karena mama papa saya telah melecehkan saya. Saya bilang, boleh nggak sekarang kita ganti? Kamu ampuni papa mamamu. Ya mereka juga mungkin diperlakukan begitu sebelumnya. Tapi hari ini yang menyebabkan kamu merasa tidak berharga dan tidak sadar adalah kamu tidak sadar bahwa Tuhan menciptakan kamu berharga. Kenapa? Karena kalau saya berharga, saya nggak akan pernah perlu mengalami yang namanya kehancuran. Contoh ya. Kalau Anda punya uang segudang, terus dikatain, dasar gembel, marah nggak? Kalau Anda marah, saya ragu itu duit asli atau bukan. Kalau Anda punya duit asli segudang, dikatain, lu gembel lu, marah nggak? Anda cuma bilang gini, kasihan ya dia nggak tahu, tapi gue juga nggak perlu kasih tahu kok. Bener nggak? Bener nggak? Tapi kalau kebetulan Anda bilang, gembel lu, bener Anda nggak punya duit, marah nggak? Nah, jadi kalau Anda dikatain gembel marah artinya beneran lu gembel. Ngerti ya, Sel? Kalau kita ini pinter nih, Sel, pinter. Bego lu, otak lu kemana? Ngapain marah? Bener gak? Ya kita tahu kita pinter kok. Masa kita mesti begitu? Lu gak tahu gua tuh pinter, lihat rapot gua. Kan ada gak yang gitu? Itu kan artinya sama-sama bego kan? Lu tahu gak gua tuh cum laude? Lah kalau udah cum laude ngapain lu ngomong? Dasar lu bego. Kesian ya. Dia nggak tahu membedakan yang bego dan tidak. Sebego itu kan.
Nih, kalau saya ganteng, dikatain, Somito lu jelek. Paling-paling gini, buta kali dia ya. Bener gak? Tapi kalau saya sadar diri saya jelek, terus dikatain, dasar lu jelek, marah gak? Marah. Lu ngomong sih ngomong, jangan kenceng-kenceng dong. Karena gue jelek dan... Oke, saya mau kasih tahu bahwa yang namanya insecure itu sangat menguras energi. Ya, ini nggak sempat saya selesaikan. Nanti kita belajarnya di My Identity Real Bond. Ya, mohon izin Pak John sama Bu Melsia, nanti saya akan minta beberapa guru dan staf leadership gereja ikuti seminar saya yang di Jakarta. Biasanya satu orang kena 500.000 untuk 4 sesi. Nanti saya akan memberikan voucher. Ya, siapa yang mau nanti tolong kasih tahu Lani ya. Saya minta tolong Lani bantu. Oke, tolong slide yang ke-11. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak kenapa setan perlu mencuri? Karena dia butuh energi. Semua makhluk butuh energi. Jangan pikir setan nggak butuh energi. Setan itu makhluk. Tuhan adalah pencipta. Dia tidak butuh energi dari manapun. Setan makhluk. Siapa yang setuju kalau setan itu ciptaan Tuhan juga? Makhluk. Dia butuh energi. Dan namanya energi kalau Anda pakai habis. Jadi kalau setan nggak punya energi, dia kayak mobil mogok. Kita ini sebenarnya dalam kekristenan sempat misleading. Saya dulu diajari tentang peperangan rohani seolah-olah setan itu powerful. Saya mau kasih tahu, sangat-sangat tidak berdaya. Beritahu sebelahmu, setan itu sangat tidak berdaya. Anda boleh punya pesawat tempur, Anda boleh punya tank wajah, kalau nggak dikasih bahan bakar jalan nggak? Cukup hentikan suplai energinya. Maka senjata apapun dia akan tidak berdaya. Dan jangan Anda terlalu puji-puji setan seolah-olah dia hebat. No. Dia makhluk sama seperti yang lain. Dia butuh energi. Nah, cuma repotnya apa? Dia tidak dapat lagi suplainya. Setuju nggak? Saya nggak punya sesi panjang untuk ini. Biasanya saya 1 jam untuk menjelaskan ini. Tapi setan tidak bisa dapat energi dari Tuhan lagi. Setuju ya? Terus dia mau curi dari mana? Dari binatang nggak punya. Datang sama Tuhan pasti nggak bisa. Malaikat terang nggak mungkin bisa dicuri. Satu-satunya dia curi dari manusia. Slide berikut, slide yang ke-12. Ya, bilang hore dong. Kalau musuh kita itu tidak punya suplai energi. Itu sebabnya setan harus tambah satu profesi, yaitu pencuri. Slide berikut. Slide 13. Jadi Anda ngerti ya kenapa sekarang setan itu butuh mencuri. Bukan karena dia memang senang mencuri. Karena dia butuh energi. Jadi kalau Anda mau hentikan pekerjaan setan, jangan jadi donatur energi. Anda tahu dia ngambil energi dari mana? Dia ngambil dari manusia yang paling banyak energinya. Kasih tahu saya, di sini orang Kristen yang rajin menyembah, di sini orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak tahu menyembah, energinya di sini lebih banyak atau di sini lebih banyak? Jadi kalau setan mencuri di sini atau di sini? Kalau setan mencuri di sini namanya setan apa? Jadi sekarang saya mau nanya, setan mau ini orang Kristen berhenti menyembah atau terus menyembah? Kok jadi pinter sih Anda? Kayaknya kemarin-kemarin Anda bilang setan mau kita berhenti menyembah. Saya sering mendengar Anda berkhotbah itu. Jangan pikir setan mau orang Kristen berhenti menyembah, jangan pikir. Anda dibohongi. Setan bilang sembah, isi penuh. Di sini. Kita sama-sama bokeh kata setan. Sama-sama miskin, sama-sama defisit kalau di sini mah. Anda pikir kalau di diskotik itu setan bisa sedot energinya lagi?
Nggak ada. Yang setan cabut nyawanya. Kenapa? Nyawa salah satu sumber energi. Udah nggak ada energi. Di mana setan mau datang? Bagaimana caranya dia caranya dia menerima energi dari kita? Slide yang berikut. Slide nomor 14. Ketika kita percaya kepada kebohongan yang disertai rasa takut. Percaya kepada kebohongan yang disertai rasa takut atau ancaman. Zaman dulu kalau di Jawa, kamu kalau kencing di jalanan cari pohon kan? Kalau kita lagi berkendaraan, nggak ada WC, nggak ada rest area, kita berhentikan mobil, kita cari sebentar, cari pohon kan? Lalu Anda dianjurkan ngomong begini, permisi, 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 anak babi mau kencing. Atau itu di Jawa, di Kupang variannya beda kali ya. Anda pernah dengar cerita kalau orang setir mobil, ada daerah namanya angker, daerah angker, banyak kecelakaan. Jadi supir truk, supir bis, supir angkot mesti pencet klakson. Pencet 3 kali, tet, 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 amanlah dia. Jadi semua supir kalau lewat situ, tet, 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 aman. Nah itu sedang store, si supir itu sedang store energi, karena percaya kepada kebohongan yang mengancam. Daerah itu angker. Nah orang Kristen banyak loh yang ketipu juga dengan versi Kristen. Kamu kalau buka toko, kamu mesti urapi pakai minyak pintunya, dan doakan ke 8 penjuru supaya banyak rezeki datang. Itu benar atau bohong? Bohong. Tapi boleh nggak kita kasih minyak? Direndam aja boleh, wong tokomu. Tapi ada urusan nggak sama rezeki? Oh, buka toko mesti diberkati sama pendeta, nggak boleh wakil. Kalau wakil berkat separuh. Ada loh di gereja yang begitu. Pemberkatan mesti pendeta, kalau wakil pendeta, nggak boleh. Berkat separuh. Nah ini kebohongan. Yang memberkati kita itu Tuhan. Yang membuka rezeki kita, yang mencurahkan rezeki kita, iman kita kepada Tuhan. Amin. Di rumah mesti pasang salib supaya setan nggak masuk katanya. Itu bohong apa enggak? Bohong. Boleh nggak pasang salib? Boleh. Ada urusan sama nolak setan? Itu buat bagus dilihat. Nah, versi-versi kebohongan begini itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya lagi. Kebohongan yang mertua saya alami ini enggak kualat, udah seizin oma. Dia kalau nggak makan nasi putih jam 12 siang katanya pingsan. Nasi putih. Dan jam 7 malam. Kalau dia lapar di tengah jalan, kita agak repot. Kita kasih pisang, pingsan. Karena bukan nasi. Kasih roti, pingsan. Kita mampir, ada warung bakmi, kasih bakmi, pingsan. Karena dia percaya bahwa kalau nggak makan nasi putih, saya pingsan. Jadi sekarang kemana-mana di tasnya ada satu mangkok plastik yang isinya nasi putih. Jadi kalau udah jam 12, macet, buka, makan nasi 2 sendok, aman. Believe it or not.
Rasa takut itu contohnya yang lain apa? Kemarin saya lagi mau tanam pohon, pasang pakai payung nanti sakit. Setiap hari saya shower, nggak sakit. Dari mana kau percaya kena gerimis sakit? Dari mana kau percaya? Itu doktrin gereja mana? Doktrin ayat berapa? Lalu ada yang bilang, Pak, kalau saya kena beneran sakit. Ya karena kamu percaya, apapun yang kau percaya, jadilah demikian. Karena seluruh tubuh kita ini mengikuti apa yang kita percaya. Seluruh sel tubuh kita itu mengikuti apa yang kita percaya. Makanya Tuhan berkata, hai Yosua, perkatakanlah firman Tuhan. Supaya itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, kebohongan itu ada 3 hal yang paling besar adalah identitas. Seringkali kita nggak sadar kalau kita berharga. Itu kebohongan buang energi banget. Engkau yang baru diputus pacar, aduh gua nggak berharga ya sampai dia putuskan. Gak ada urusan sama harga kali. Aduh dia kok jahat ya nggak cintai. Ya nggak apa-apa lah, yang penting Yesus cinta kamu. Sedunia ini nggak cinta nggak apa-apa. Bayangkan kalau sedunia mencintai engkau, repot. Nanti jadi pejabat Pak. Ada loh Pak pejabat. Itu nggak tahu siapa saya. Kasih tahu dia siapa saya. Gue bilang ini pejabat insecure banget ya. Lah emang kalau sedunia nggak tahu terus kenapa? Emang kalau tahu terus kenapa? Nggak ada pentingnya kan? Yang penting kita dikenal Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Dan kita berkarya buat rakyat. Jadi orang naik ke jabatan karena keberhargaan sama kebermanfaatan. Ya, nah itu sebabnya saya mau pesan buat Bapak Pak Ren, janganlah takut. Selalu yakin bahwa Tuhan yang memimpin. Mau dihina, mau diinjak, mau tidak dikenal, mau diludahin, nggak ada urusan lah. Yesus kita aja ngalami kok. Jadi kita yang penting disayang Tuhan, dipeluk Tuhan. Ya. Kedua, tujuan hidup. Kemarin saya ngobrol sama Boy, tujuan hidup lu apa? Baru mikir. Elvis, tujuan hidup lu apa? Banyak orang nggak tahu loh. Saya juga sampai umur 50 juga tadinya saya pikir menggembalakan tuh tujuan hidup, mendirikan gereja tujuan hidup, khotbah tuh tujuan hidup. Bukan, itu kendaraan. Nah, saya nggak punya waktu, bisa jam 11 baru selesai. Nanti saya undang Anda ikuti seminar saya My Life Purpose Real Born. Jadi itu diadakan Senin jam 7 WIB. Ya Boy, kamu jam 8 WIT, Wita kamu udah bisa pulang, kamu ikut. Jadi tolong Rolin, jangan kasih dia acara apapun, kamu juga jangan minta tolong apapun. Kalau kamu kejepit pintu, kau keluar sendiri, nggak usah minta tolong dia. Biarin dia dengan saya 4 kali aja selama bulan April ya. Sabtu jam 4 kita My Identity Real Born ya. Jadi ada 3 hal, identitas, tolong slide yang tadi, ada identitas, tujuan hidup dan mengelola makna. Kalau Anda nggak ngerti mengelola makna dengan baik, nilai dengan baik, Anda akan menguras energi. Serius, Anda akan sangat menguras energi. Kalau Anda nggak tahu yang mana penting, yang mana tidak penting. Serius. Ya. Sehingga misalnya kalau kita ini selalu menganggap sesuatu itu terlalu penting sampai dia menguasai kita rugi, kita terpenjara. Jadi Paulus bilang, aku tahu miskin, aku tahu kaya, aku tahu punya dan aku tahu tidak punya. Apapun yang aku punya, aku tidak biarkan dia menguasai aku. Sebab aku berlari-lari menuju tujuan. Orang yang lari jangan bawa banyak barang. Orang berlomba kok bawa ransel. Orang berlomba kok bawa pikulan, ngapain? Kata Paulus, tinggalkan. Artinya jangan biarkan ada sesuatu yang engkau anggap penting, kecuali hanya Yesus. Dan tujuanmu engkau berlari-lari. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami berdiri sama-sama, yuk kita berdiri, taruh tanganmu di atas dadamu dan katakan, Tuhan inilah saya.
Bapa, biarlah yang aku takuti cuma satu Tuhan, yaitu Engkau meninggalkan aku. Dan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, tidak lagi ada yang aku takuti. Tuhan, bersama Engkau aku aman, bersama Engkau aku tentram, bersama Engkau Tuhan aku teguh. Kalaupun ada yang terjadi, pasti Tuhan punya rencana, pasti Tuhan izinkan, Tuhan punya agenda. Dan Tuhan, aku mau seperti Yosua, aku perkatakan kata-kata firman. Aku mau percaya hanya apa yang Engkau katakan. Apapun yang aku takuti sekarang aku tinggalkan di belakang. Aku berlari-lari menuju tujuan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu di Kupang ini dan di Zoom, di berbagai tempat, di Soe, ya, dan di berbagai tempat lainnya, Tuhan, semua mengerti tentang identitas mereka, dan mereka mengerti tujuan hidup mereka, dan mereka mengerti mengelola makna. Hamba-Mu sudah selesai, tapi biarlah Tuhan bersabda kepada kami terus menerus. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Thank you Kak Sam, thank you. Baik, saudara tetap berdiri saja. Kita dalam masih seri pemulihan singleness. Jadi saya tidak pernah kasih tahu dengan Kak Sam, tapi saya percaya bahwa seorang itu pasti tahu apa yang kita butuhkan, ya. Amin, saudara, amin. Nah, jadi tema kita masih tetap pemulihan kepribadian kita, ya, kesinggilan kita. Dan saya mendorong untuk semua jemaat bisa daftar ikut kegiatan Kak Sam yang bulan April, ya, Senin dan Sabtu. Ini nanti aku minta link, dan saya sangat merekomendasikan untuk diri saya dan diri jemaat untuk kita ikut kegiatan kita yang akan diajarkan oleh Kak Sam. Kak Sam adalah seorang pelatih untuk kita. Jadi saudara silakan luangkan waktu. 500.000 itu enggak ada harga sama sekali kalau dibandingkan dengan perubahan hidup. Betul, ya? Betul, ya, saudara? Kita berkelahi suami istri itu ongkosnya berapa? Kita berkelahi di kantor itu ongkos berapa? Ayo. Kita berkelahi dengan adik ipar ongkos berapa? Kita ribut dengan tukang ojek, tukang parkir di jalan raya itu ongkosnya berapa? Ya. Ada teman saya Kak Sam cerita, dia tuh sama tukang parkir aja, dia turun dari auto pegang dadanya tukang parkir. Ini baru habis khotbah, saudara bayangkan. Jadi semua kita, makanya saya rekomendasikan diri saya dan diri saudara, pastikan kita dukung acara ini karena pertama kita mengalami perubahan. Amin, saudara. Dan yang kedua, kita support Kak Samiton dalam dekade berikut yang beliau sudah saksikan tadi kepada kita semua. Ya, puji Tuhan. Kita di Kupang dapat kemurahan selalu, ya, untuk mendapatkan pelayanan. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Kasih pujian bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Come on, haleluya. Ya, Lani nanti jangan lupa kasih linknya untuk saya, dan saya anjurkan dari diri saya dan kita semua untuk ikut acara ini karena kita perlu pemulihan, bukan? Oke. Yang kedua, terima kasih untuk dukungan jemaat. Kok ngomongnya nggak enak nih. Tidak takut corona. Saya sudah alami ulang-ulang, saudara kekasih, jadi sudah sembuh ulang-ulang juga. Nah, terima kasih untuk dukungan bagi keluarga yang sudah mensupport kami, baik ulang tahun saya yang di-delay dari 10 ke 18. Tapi tetap tahun depan masih ada 10 Maret. Jangan sampai bab tua suruh buat tanggal lain sekarang, ya, tanggal 8. Nah, jangan saudara kekasih, ya. Masih tetap tanggal 10 ini yang kemarin, ya, sesuaikan saja dengan jadwal isoman, isolasi mandiri dari cucu anak-anak di rumah. Jadi terima kasih untuk kehadiran Emi, terima kasih Ibu Bila. Tepuk tangan dulu bagi tim yang sudah bekerja yang luar biasa, ya. Mereka sangat top. Saya senang sekali. Dan yang kedua, dukung doa untuk bulan April. Ruth akan menikah 23 April. Nah, nanti link-link akan dibagikan juga kepada saudara. Tidak bisa undang banyak orang, tapi paling tidak saudara bisa ikut online untuk bisa turut mendoakan. Tetapi pasti bulan Juli saya bawa kepada mereka, sebenarnya itu rumah pohon, kamu berdua dalam situ nanti, ya. Nah,
Saya guyon sama mereka. Nah, bulan Juli tanggal belasan mungkin nanti mereka akan datang untuk balas gereja di Kupang. Ya, baik itu saja. Terima kasih untuk dukungan keuangan Bapak Ibu. Silakan jemaat Tuhan membawa persembahan yang sudah siapkan di rumah Bapak Ibu yang menggunakan transfer bank. Puji Tuhan, silakan lakukan. Saya percaya kita tidak perlu katakan, saya tidak pernah rasa takut dengan kekurangan. Katakan, Yesus sumber dari hidup saya, sumber supernatural penyediaan bagi saya. Dekade 2021, dekade 2031 adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Terjadi perubahan-perubahan dari dalam, terjadi perubahan-perubahan di sekitar kami, terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk kebenaran ditegakkan, keadilan ditegakkan, sukacita berlimpah terjadi bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami lepaskan berkat Tuhan. Mari angkat tangan diarahkan kepada kekasih-kekasih kita dari Jakarta. Ibu Nelly yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan lewat Tunas Bangsa, Ibu Lani, Ibu Ani, Bang Slamet, Kak Samiton, Bang Hota dan Cimei. Kami katakan mereka terus dipercayakan Tuhan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. We release blessing of God in Jesus name over our life and family. Berkat Tuhan atas hidup dan keluarga mereka, dan apa saja yang mereka perbuat dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kami semua dan memegang kami dengan tangan kanan kemenangannya dan menjadikan kami history maker dan menjadikan kami people of faith, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang membuat sejarah yang baik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengawali engkau keluar masukmu tanpa rasa takut, tapi percaya sukacita bahagia mewarnai langkah-langkah hidupmu. Dan yang percaya katakan amin.